pada hari ini kita melakukan pengambilan swab terhadap pejabat Eselon 2 dan Eselon 3 pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Ya. Ini dalam rangka kita terus melaksanakan testing, tracing dalam upaya pengendalian COVID-19 di Kalbar. Ya. Dan ini juga sebenarnya kita menindaklanjuti atas terdiagnosisnya 3 orang pejabat yang mengikuti job fit dan open bidding di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat yang dinyatakan kasus konfirmasi COVID-19. Hari ini akan ada 60 orang yang kita lakukan pemeriksaan. Sejumlah seluruhnya itu direncanakan ada 280 orang yang akan kita lakukan pengambilan swabnya. Pengambilan swab ini dilakukan selama 1 minggu. Swab ini akan kita kirim ke laboratorium Untan dan akan diperiksa di sana. Ya. Tujuannya kenapa pejabat nih Pak yang menjadi prioritas hari ini? Ya, karena kemarin kan kita sempat mendiagnosis ada 3 orang pejabat yang ikut job fit dan open bidding di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat yang kasus konfirmasi COVID-19. Nah, ini kan mereka kan kontaknya itu kan mungkin banyak dengan pejabat-pejabat lain di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Untuk itu kita melakukan testing, tracing terhadap semua pejabat Eselon 2 dan 3 di lingkungan pemerintah provinsi ini. Nah, yang pejabat yang 3 yang positif ini tertular dari mana? Mereka ini transmisi lokal ya. Mereka tidak melakukan perjalanan ke luar daerah dan mereka ini dapatnya dari transmisi lokal. Apa benar hari ini seluruh ASN dilarang oleh Gubernur? Ya, Bapak Gubernur sudah memerintahkan ASN di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat untuk menunda dulu kegiatan-kegiatan di luar karena bisa saja nanti akan meningkatkan risiko tertular kalau melakukan perjalanan ke luar daerah. Jadi kemarin itu saya Jadi kemarin kita mendapatkan hasil dari laboratorium Untan bahwa ada 23 orang di Kabupaten Ketapang yang hasilnya itu kasus konfirmasi COVID-19 ya. Nah, setelah kita lihat dari laporan yang disertakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang bahwa ini adalah hasil razia terhadap pengunjung mal ya. Jadi kita buat laporan bahwa ini adalah pengunjung mal sebanyak 23 orang dalam bentuk yang hasil razia dari Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang. Nah, ini laporan dari Dinas Kesehatan Ketapang ya. Bahwa ternyata di belakang itu ada cerita lain, saya tidak tahu. Saya membacanya dari laporan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang. Pak, terkait dengan banyak ini ditemukan yang positif, apa status kita nih Mas saat ini? Seperti apa penanganannya dan kan hari ini juga akan dimulai denda dan seperti apa nanti pelaksanaannya di lapangan? Peraturan gubernur itu kemungkinan hari ini akan ditandatangani ya. Dan nanti ini akan dilakukan razia-razia, penindakan-penindakan terhadap pelanggar protokol kesehatan ya. Kalau memang nanti ada masyarakat, badan usaha yang melanggar pelaksanaan protokol kesehatan atau tidak mematuhi pelaksanaan protokol kesehatan, maka akan dilakukan sanksi-sanksi ya. Dan nanti akan dilakukan razia atau pemeriksaan oleh Satgas ya, yang gabungan TNI, Polri maupun dari kelompok masyarakat yang tergabung dalam Satgas ini. Dengan tambahnya pasien ini, update terbaru seperti apa di Kalbar? Ya, hari ini di Kalbar ada 12 orang yang dinyatakan positif kasus COVID-19 ya. Dan ini berasal dari Sintang ya. 11 orang ini merupakan satu keluarga dan 1 orang merupakan penjaringan dari salah satu pondok pesantren di Kabupaten Sintang. Jadi untuk hari ini tanggal 24 Agustus tahun 2020
kasus konfirmasi baru ada 12 orang, semuanya di Sintang ya, 11 orang satu keluarga, dan 1 orang merupakan penjaringan di pondok pesantren di salah satu pondok pesantren di Sintang ya. Nah, kemudian kalau kita total, maka sampai hari ini total kasus konfirmasi di Kalimantan Barat ada 578 orang, di mana 448 orang itu dinyatakan sembuh. Itu artinya dengan ditemukannya banyak, apakah ini termasuk efektivitas dari uji swab dibanding yang rapid test yang kita tahun lalu, berapa bulan yang lalu itu tidak terlalu nampak signifikan angka COVID? Ya, rapid test masih tetap kita pakai, ya. Tapi rapid test ini kan digunakan untuk tes-tes massal ya. Nah, setelah itu baru kita lanjuti dengan kegiatan swab ya. Rapid test juga berdasarkan keputusan Menteri dalam pedoman penanggulangan atau pengendalian penyakit COVID-19 ini, rapid test tetap bisa digunakan untuk pelaku perjalanan, kelompok-kelompok tertentu, misalnya TKI yang baru datang, atau dalam rangka kita melaksanakan suatu tracing. Berarti karena aktivitas kedua itu jadi bisa ditemukan banyak hasil. Iya, jadi kita tetap memakai rapid test, kemudian kita lanjutkan dengan swab test ya. Kalau swab ini kan untuk tindakan diagnosis ya, diagnosis pasti dari COVID-19 ini kita menggunakan swab RT-PCR.